Adik-adik masih semangat kan beribadah setiap hari Minggu? Wah, good semuanya. Adik-adik, ada info penting nih buat kalian semua. Perhatikan baik-baik ya. Mulai bulan Februari 2022, di setiap minggu pertama, catat ya, di setiap minggu pertama kita akan bertemu dalam kebaktian melalui Zoom dan tidak ada kebaktian melalui YouTube. Hanya di minggu pertama saja setiap bulan. Wah, senang sekali adik-adik. Kita akan bertemu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga bisa melakukan aktivitas bersama dengan kakak-kakak dan teman-teman melalui Zoom. Kita bisa cerita, kita bisa juga saling tahu kabar teman-teman kalian semuanya. Wah, semangat adik-adik untuk beribadah. Adik-adik juga bisa mengikuti infonya melalui WA Group atau melalui IG KA Resut. Nah, bagi adik-adik yang belum tergabung dalam WA Group, adik-adik bisa menghubungi WA berikut ini atau DM di IG KA Resut. Oke, semangat semuanya, ajak saudara dan temanmu. Ya, untuk papa dan mama tetap semangat untuk mendampingi dan mendukung adik-adik beribadah setiap hari Minggu. Oke, selamat beribadah dengan sukacita. Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Joyce dan Queen. bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Hari ini kita akan memulai kebaktian dengan memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kuat, Hebat, Besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Nah adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan, hari ini kami mau berbakti kepadamu. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Loh, kok gelap ini? Queen? Aduh dulu, ketabrak.
Queen, di mana? Queen, dari mana sih? Tersesat tadi Kak. Tersesat? Iya. Hah? Karena lampu mati tadi ya? Iya. Nggak bisa melihat ya? Gelap. Sungguh nggak enak ya kalau kita nggak bisa melihat, semuanya gelap. Di Alkitab ada seorang bapak yang buta. Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi bapak ini, Tuhan Yesus menyembuhkan bapak ini. Yuk kita menyanyikan lagu Satu Orang Buta. Ada orang buta duduk di gereja, tiap-tiap hari kita sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jernih, matanya jernih, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jernih, matanya jernih, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk di gereja, tiap-tiap hari kita sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jernih, matanya jernih, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jernih, matanya jernih, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Alkitab. Hai kawan, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAW, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berceritalah buat kami Tuhan melalui Kak Marni. Kami mau mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita bersuka cita bersama dengan Kak Joyce dan juga Queen. Terima kasih ya. Adik-adik, kakak berharap adik-adik tetap rajin ibadah ya, supaya hidup kita dekat dengan Tuhan Yesus. Good, oke. Nah adik-adik, sebelum Kak Marni cerita, hari ini kita akan belajar bersama mengenai panca indera. Siapa yang tahu apa itu ya? Nah, adik-adik duduk dulu yang manis. Sudah? Yes, oke, pintar semuanya ya. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk belajar mengenai panca indera. Adik-adik, wah mungkin adik-adik yang kelas besar sudah tahu apa itu panca indera, tapi nggak apa-apa ya, kita akan mengajari adik-adik kita yang kecil tentang panca indera hari ini ya. Nah, panca itu artinya berapa ini? Jarinya Kak Marni? Oke, panca itu artinya 5, adik-adik, pintar semuanya ya. Nah, indera artinya anggota tubuh
kita anggota tubuh yang Tuhan berikan supaya kita dapat mengenali barang-barang dan juga orang-orang di sekitar kita. Wah, Tuhan Yesus baik sekali ya adik-adik ya, karena memberi perlengkapan yang cukup untuk kita semuanya ya. Nah, panca indera manusia itu ada berapa? Wah, Kak Marni jarinya sudah begini ya, adik-adik pasti tahu jawabannya. Ya, 5 adik-adik, ada 5. Siapa yang tahu panca indera kita itu apa saja? Ya, coba sekarang ikuti di layar ya. Yang pertama, mata. Oke, mana mata? Ada berapa mata? Ada 2 adik-adik ya, ada 2, kanan dan kiri ya. Mata untuk melihat siapa saja atau apa saja yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa tahu ya, barangkali kita cari pensil, cari mama, cari papa, cari kakak, kita tahu ada di mana ya. Good. Oke. Nah, lalu yang kedua apa? Hidung. Betul sekali. Pegang hidungnya adik-adik, mana? Nah, tapi jangan dipencet ya, nanti nggak bisa bernafas. Iya adik-adik, hidung itu memang untuk bernafas, tapi fungsinya hidung juga untuk mencium bau ya. Kalau kita akan mencium bau, misalnya ayam goreng baunya enak sekali. Telur ya, telur dadar. Wah, baunya enak sekali, bikin kita lapar. Lalu bau apa? Nasi goreng. Wah, enak sekali. Itu semua kesukaan adik-adik ya. Nah, semuanya itu menggunakan hidung untuk mencium. Atau adik-adik, misalnya adik-adik mencium bau bunga. Wangi sekali. Nah, puji Tuhan adik-adik, karena dengan hidung kita juga bisa membedakan bau di sekitar kita. Barangkali bau kecut, ada yang belum mandi. Nah, itu semua juga menggunakan hidung yang Tuhan berikan ya. Nah, yang ketiga sekarang, panca indera kita yang ketiga apa? Iya, telinga. Adik-adik, telinga ada berapa? Coba dipegang. Iya, telinga ada 2, kanan dan kiri. Untuk apa adik-adik? Iya, betul sekali. Telinga kita kanan dan kiri ini untuk mendengar. Wow, misalnya kita mendengar lagunya merdu sekali ya, bikin hati kita senang, bikin hati kita tenang. Wah, atau mungkin kita dipanggil papa, dipanggil mama. Nah, semuanya itu Tuhan berikan supaya kita bisa mendengar, telinga yang Tuhan berikan ya. Nah, sekarang panca indera yang keempat. Apa adik-adik bisa menyebutkan? Iya adik-adik, coba lihat di layar. Lidah, betul sekali. Lidah letaknya di dalam mulut kita. Dengan lidah yang Tuhan berikan, kita bisa mengecap. Nah, bisa merasakan ya, bisa membedakan, bisa merasakan makanan yang manis atau makanan yang pahit atau makanan yang asin atau makanan yang asam. Nah, kita bisa membedakan semuanya itu dengan menggunakan lidah kita. Puji Tuhan adik-adik, karena Tuhan memberikan lidah kita ini supaya kita bisa membedakan rasa apa yang kita sukai atau yang tidak kita sukai ya. Nah, lalu kemudian yang kelima adik-adik, panca indera yang kelima apa? Adik-adik bisa menyebutkan? Ya, kulit adik-adik, kulit ya, kulit kita.
dengan kulit yang Tuhan berikan, kita bisa meraba. Ini permukaannya halus atau permukaannya kasar. Nah, kita bisa membedakan dengan apa? Dengan kulit yang Tuhan berikan, ya. Kita bisa juga dengan kulit yang Tuhan berikan, kita bisa membedakan, wah, udaranya dingin sekali, atau wah, hari ini cuacanya terang sekali, panas sekali, sehingga aku keringatan. Wah, itu semua bisa kita rasakan melalui indera peraba, yaitu kulit, adik-adik. Nah, kita sudah belajar 5 panca indera yang Tuhan berikan, dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan perlengkapan yang cukup untuk kita semuanya. Oke, nah adik-adik, sekarang setelah kita belajar tentang panca indera, hari ini Kak Marni mau mengajak adik-adik untuk main tebak-tebakan. Wah, tebak-tebakan apa ya? Gampang kok adik-adik. Hari ini Kak Marni membawa 2 kotak, tapi kotak yang pertama dulu ya, yang warnanya coklat nih. Coba adik-adik lihat isinya. Siapa yang tahu? Ya, belum tahu ya, karena ada di dalam kotak. Nah, sekarang coba Kak Marni bunyikan ya. Wah, ayo bisa tahu apa yang ada di dalam kotak ini adik-adik? Belum tahu ya, karena di dalam kotak. Kalau gitu coba adik-adik dengar lagi. Wah, dengar suaranya tapi belum tahu, ada yang bisa tebak apa? Ya, oke. Sekarang coba Kak Marni ambil apa ya yang ada di dalam kotak ini yang tadi berbunyi krocok-krocok-krocok gitu ya. Nah, ternyata apa ini? Wah, koin adik-adik. Nah, siapa tadi yang benar menebak bahwa di dalam kotak ini isinya koin? Ya, nanti bisa hubungi Kak Marni ya. Oke, jadi adik-adik, meskipun kita tidak bisa melihat, tapi kalau kita dengar bunyinya, bisa jadi loh adik-adik, kita tahu bahwa yang ada di dalam kotak ini adalah koin. Nah, sekarang satu lagi nih kotak yang lebih gede ya. Sekarang Kak Marni lihat nih ya. Oke. Nah, ini kotak ini isinya apa ya? Oke, belum tahu? Belum tahu Kak, karena ada di dalam kotak. Oke, sekarang coba Kak Marni buka sedikit, lalu Kak Marni bunyikan. Ayo, coba ya. Dengar ya. Sudah dengar? Nah, sekali lagi ya. Nah, apa adik-adik bunyinya? Betul sekali. Ternyata di dalam kotak ini isinya weker adik-adik. Siapa yang sudah menggunakan weker untuk bangun pagi atau waktu bangun siang misalnya? Nah, itu artinya adik-adik sudah menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang disiplin. Good. Nah, adik-adik, di Alkitab ada seorang bapak yang tidak bisa melihat. Bukan karena barangnya di dalam kotak, bukan adik-adik ya. Memang bapak ini benar-benar tidak bisa melihat karena memang matanya yang sakit atau buta ya. Benar-benar tidak bisa melihat, tetapi adik-adik dia bisa mendengar. Khususnya waktu itu bisa mendengar berita yang membuat hatinya percaya, yang membuat hatinya sukacita, yang membuat hatinya semangat adik-adik. Siapa dia? Nah, berita apa yang dia dengar? Apa yang Bapak ini lakukan? Kita akan belajar firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 46
sampai ayat yang ke-52. Semuanya duduk yang baik, kita akan belajar bersama. Adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan dari Yeriko menuju Yerusalem. Jarak antara Yeriko dan ke Yerusalem itu kira-kira 8 kilometer. Seperti biasanya adik-adik, Tuhan Yesus mengajar dan menyembuhkan atau mengadakan banyak sekali mujizat. Dia menyembuhkan orang yang sakit dan mengajar tentang kasih Allah kepada semua orang. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan sampai dekat Yeriko pada waktu itu, ada orang banyak yang berbondong-bondong mengikutinya sehingga menimbulkan bunyi langkah kaki yang brek 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 brek, keras sekali adik-adik, karena banyaknya orang yang mengikuti Tuhan Yesus saat itu. Nah, adik-adik, di pinggir jalan saat itu ada seorang bapak yang sedang buta, ya, yang tidak bisa melihat. Dia buta sejak lahir, yang setiap hari duduk di pinggir jalan itu. Adik-adik, Alkitab mencatat bapak yang buta ini namanya Bartimeus, adik-adik. Di zaman itu karena dia buta, dia tidak bisa bekerja, dia hidup sangat kekurangan. Sehari-hari dia duduk di pinggir jalan untuk meminta belas kasihan, untuk meminta-minta kepada orang yang sedang lewat di jalan itu. Saat itu Tuhan Yesus dan orang banyak yang tadi menimbulkan bunyi bruk 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 itu sedang lewat. Bapak Bartimeus bisa mendengar adik-adik bunyi langkah kaki dan suara yang ramai itu. Dia ingin tahu siapa yang sedang lewat. Dia bertanya, "Hai, ada apa? Siapa yang lewat?" Dia berusaha menggapai dengan tangannya siapapun yang lewat supaya dia bisa mendapatkan jawaban, adik-adik. Nah, kita bersyukur karena ada salah satu orang yang memberitahu dia tentang siapa yang sedang lewat saat itu. Selanjutnya, apa yang terjadi dengan Bapak Bartimeus? Kita lihat bersama. Apa yang sedang terjadi? Yesus dari Nazaret sedang lewat. Yesus! Ya, Yesus! Anak Daud, kasihanilah kami! Apa yang harus kuperbuat untukmu? Saya ingin melihat lagi. Melihatlah. Imanmu telah menyembuhkanmu. Saya dapat melihat. Saya dapat melihat. Saya sembuh. Bapak Bartimeus ingin sekali sembuh, adik-adik. Apa yang dia lakukan? Ya, dia berseru kepada Tuhan Yesus. Dia meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kita lihat, adik-adik, waktu itu ada hambatan ya yang dihadapi oleh Bapak Bartimeus. Kenapa? Karena orang banyak pada waktu itu ada orang-orang yang menyuruhnya diam. Mereka berkata, "Shh, diam, jangan teriak-teriak. Tuhan Yesus tidak mendengarmu," katanya.
Tapi adik-adik, Bapak Bartimius terus berseru memanggil Tuhan Yesus. Anak Daud, kasihanilah aku. Wah, dia terus berseru meminta belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Bapak Bartimius tidak menyerah. Dia percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Nah, Tuhan Yesus melihat hati Bapak Bartimius yang percaya ini. Bartimius percaya kepadanya, yang dia tunjukkan dengan terus berseru memanggil dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Sesuai dengan imannya kepada kuasa Yesus pada waktu itu, maka Bapak Bartimius sembuh. Dia bisa melihat meskipun dia buta sejak lahirnya. Wah, Bapak Bartimius senang sekali adik-adik, dan dia terus percaya kepada Sang Mesias, kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu. Adik-adik, apa yang menjadi kesulitanmu hari ini? Yuk, tetap rajin berseru kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan Yesus, berdoalah kepadanya. Apakah saat ini kamu juga lihat papa atau mama atau kakak, adik atau ada opa oma yang sedang mengalami kesulitan? Ya, setiap kita punya kesulitan masing-masing adik-adik. Doakan papa, mama, dan juga anggota keluargamu yang lain ya. Melalui Bartimius yang hari ini kita pelajari bersama-sama, kita lihat, kita belajar Bartimius terus-menerus berseru kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan Yesus mendengar seruan dan doa kita, baik untuk diri kita sendiri maupun juga untuk papa mama atau orang-orang di sekitar kita. Nah, tapi adik-adik ingat adik-adik, jawaban doa yang Tuhan berikan itu ada 3 ya. Ya, tidak, dan tunggu. Ya artinya seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Bartimius tadi. Langsung adik-adik Tuhan Yesus memberi pertolongan ya, memberikan apa yang didoakan, yang diminta oleh Bartimius saat itu. Ya, begitu juga dengan kita, Tuhan Yesus bisa jadi bisa mengatakan ya, langsung diberi apa yang kita minta kepadanya. Tapi Tuhan juga bisa berkata tidak. Artinya Tuhan Yesus itu tidak memberi kepada kita, tidak memberi apa dan semua yang kita minta kepadanya. Bukan karena Tuhan Yesus itu tidak sayang, bukan adik-adik ya. Tuhan Yesus sayang kepada kita. Dia tahu yang terbaik untuk diri kita. Maka Tuhan terkadang berkata tidak, karena apa yang kita minta itu tidak baik untuk diri kita ya. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan tunggu. Tuhan Yesus minta agar kita belajar sabar, nunggu saat waktunya yang tepat yang Tuhan berikan, karena Tuhan tahu waktu yang tepat untuk diri kita. Hari ini adik-adik, kita belajar teruslah berseru, teruslah berdoa kepada Tuhan Yesus. Seperti ayat hafalan kita hari ini, Mazmur 30 ayat yang ke-8. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar untuk boleh seperti Bartimius yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang terus berseru kepadamu dalam keadaan apapun. Tuhan, kami mengerti sekarang bahwa Engkau selalu mendengar doa kami dan Engkau menjawab sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu.
Tolong kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus berseru dan sabar di dalam doa kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, makan sayur, makan buah, minum air putih yang banyak. Tidur yang cukup, jaga kebersihan di sekitar kita, kalau keluar masih tetap pakai masker ya. Lalu adik-adik tetap harus semangat belajar, kerjakan tugasnya dengan baik. Papa mama pasti senang sekali ya. Lalu ajak papa dan mama untuk baca firman Tuhan, baca renungan setiap hari dan berdoa kepada Tuhan. Lakukan semuanya itu dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memasukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu titipkan melalui papa dan mama ke kantor gereja. Atau adik-adik bisa menggunakan QR code berikut ini. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan kepada kami. Tuhan, kami persembahkan persembahan kami hari ini. Tuhan mau pakai, Tuhan mau kuduskan persembahan kami ini, sehingga bisa menolong orang-orang di sekitar kami melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa kerjakan aktivitasnya ya. Tetap rajin dan tetap semangat. Adik-adik, kebaktian hari ini sudah selesai. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami. Kami boleh berbakti kepada Tuhan hari ini. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan kepada kami selama seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik, tetap semangat.